Well, as we come to our final session here, I want to leave the best to last. Nah, sekarang kita sudah tiba di sesi terakhir kita dan saya seperti biasanya para pembicara menyimpan yang terbaik itu di akhir. Because I think this is the most important thing if we want to really build a presence-centered church. Karena saya pikir ini adalah hal yang paling penting kalau kita mau membangun sebuah gereja yang berpusatkan pada hadirat Kristus. We must pray without interruption. Kita harus berdoa tanpa gangguan. The Father says this, we are to pray without ceasing. Firman Tuhan berkata kepada kita melalui Rasul Paulus bahwa kita harus berdoa terus-menerus tanpa henti. Let's say that I had some money and I wanted to give you some money to build a house. Nah, bayangkan kalau misalkan saya punya sejumlah uang yang saya mau berikan kepada saudara untuk membangun sebuah rumah. And you made your plans for your house. Kemudian biasanya saudara akan membuat beberapa perencanaan untuk rumah tersebut. And your wife added on some plans. Kemudian istri saudara akan menambahkan beberapa rencana. And then very quickly you realized Bill didn't give me enough money. Tapi kemudian saudara segera menyadari bahwa Pak Bill tidak memberikan cukup uang kepada saya. So you went back and you took one room off. Jadi kemudian saudara kembali kepada rencana saudara dan saudara menghilangkan rencana saudara untuk satu kamar tidur. And it still wasn't enough. Tapi kemudian uangnya tetap tidak cukup. So you make the room smaller. Sehingga kemudian ruangan yang saudara mau buat dibuat lebih kecil. And a little smaller. Lebih kecil lagi. And finally you said, now we can build this house with the money Bill gave us. Dan kemudian saudara bisa berkata, nah sekarang dengan uang Pak Bill saya bisa membangun sebuah rumah. But in all of your changing the plans for that house, there's one thing that you couldn't take out. Tetapi di dalam semua perencanaan yang berubah itu, saudara, ada satu hal yang tidak dapat saudara ubah. You cannot remove the foundation. Saudara tidak boleh melenyapkan pondasi dari rencana pembangunan saudara. No one sees the foundation. Tidak boleh. Memang tidak ada seorang pun yang bisa melihat pondasi itu. But everything in that house depends upon that foundation. Tetapi seperti apa bangunan di atasnya sangat bergantung pada pondasi rumah tersebut. Now I am a third generation pastor. Nah, saudara, saya adalah pendeta generasi ketiga. My grandfather was a pastor. Kakek saya adalah pendeta. My father was a pastor. Bapak saya adalah pendeta. My two brothers are pastors. Kedua saudara laki-laki saya adalah pendeta. My sister married a pastor. Saudari perempuan saya, mereka menikah dengan pendeta. 5 of my 8 sons are pastors. 5 dari 8 anak laki-laki saya, mereka adalah pendeta. And I've been pastoring myself for 54 years. Dan saya sendiri terus menggembalakan diri saya selama 50 tahun. And here's what I've noticed. Tapi ini yang kemudian saya perhatikan. Most churches have their worship ministry. Saudara, hampir semua gereja memiliki sebuah pelayanan ibadah. And they have their preaching ministry. Mereka juga punya pelayanan khotbah. And they have their youth ministry. Mereka punya pelayanan kaum muda. And maybe they have a little prayer ministry. Mungkin kemudian mereka juga memiliki sebuah sedikit atau kecil pelayanan doa. Most people are not interested in it. Nah, kebanyakan orang itu tidak tertarik dengan pelayanan doa. There are very few people that really pray. Hanya sedikit sekali orang yang berdoa. But here's what it took me 30 years to understand. Tetapi membutuhkan waktu 30 tahun untuk saya memahami kebenaran ini. Prayer is not the side room of the church. Doa bukanlah sisi kecil dari sebuah gereja. It's the foundation. Doa adalah pondasi gereja. You cannot experience the presence of Christ without prayer. Saudara tidak akan pernah dapat mengalami kehadiran Kristus tanpa doa. How can we expect to build a church that's filled with the presence of God? Bagaimana kemudian kita bisa mengharapkan untuk membangun sebuah gereja yang berpusatkan pada kehadiran Kristus if we will not talk to the head of the church? Kalau kita tidak berkata-kata berbicara dengan sang kepala gereja. So Paul makes this amazing statement in 1 Thessalonians 5.
Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa di 1 Tesalonika pasal yang ke-5. It's a very simple verse, Sebuah ayat yang sangat sederhana. just 3 words in verse 17. Hanya in Indonesia it's only 2 words. It's only 2 words. Or the verse 18 then. Yes. Pray without ceasing. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia bukan 3 tapi hanya 2 kata. Tetaplah berdoa di ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. I looked at that verse when I was in college, Saya melihat nats ini ketika saya kuliah and I thought it was impossible. dan kemudian saya berpikir pada waktu itu sangat mustahil. But God can't ask us to do something that we cannot do. Tetapi perhatikan saudara bahwa Allah tidak akan dapat meminta sesuatu kepada kita yang kita tidak dapat We melakukannya. may not know how to do it. Mungkin memang kita tidak tahu bagaimana melakukannya. We may not want to do it, Kita mungkin tidak menginginkannya, but we can do it by His grace and with tetapi His help. kita pasti dapat melakukannya dengan kasih karunia-Nya. So, how do we build a presence-centered church on the foundation of unceasing prayer? Nah, sekarang bagaimana kita bisa membangun sebuah gereja yang berpusatkan pada hadirat Allah dengan membangun di atasnya sebuah pondasi doa. Let's look at just 5 things that will really help us. Ada 5 hal yang akan sangat menolong kita. Number 1, Yang pertama, learn to pray without ceasing personally. belajarlah untuk berdoa, untuk tetap berdoa secara pribadi. For many years I saw this verse, Setiap dalam bertahun-tahun saya sudah melakukan hal ini. and it bothered me because I was not praying without ceasing. Sangatlah mengganggu pikiran saya bahwa bertahun-tahun lamanya saya tidak tetap berdoa. So I began to pray about my praying. Jadi, pada waktu itu saya memutuskan untuk mulai berdoa terhadap tentang kehidupan doa saya. And gradually the Lord began to take me into deeper levels of prayer. Dan kemudian, puji Tuhan, secara bertahap Allah membawa saya kepada sebuah kehidupan doa yang lebih baik. I'm not at all satisfied with my prayer life. Saya sampai hari ini tidak sepenuhnya puas And dengan kehidupan doa I saya. want to learn to pray more. Tetapi saya berkomitmen untuk senantiasa belajar berdoa. But I've learned that there are 2 necessary components of prayer. Tetapi saya telah belajar bahwa ada 2 komponen yang penting dalam hal berdoa. First, we should have times of concentrated prayer. Yang pertama, kita harus memiliki sebuah waktu untuk doa yang penuh konsentrasi. This may be early in the morning as you read the Word of God. Mungkin itu adalah di pagi hari ketika saudara membaca firman Tuhan. Maybe you record, journal what God is saying Mungkin to you. saudara merekam apa yang saudara temukan di sana di dalam sebuah jurnal. And then you pray it in. Dan kemudian saudara mendoakannya. You pray through your day. Saudara mendoakan hari saudara. You may use lists Saudara mungkin menggunakan sebuah daftar so that you won't forget who to pray for. supaya saudara kemudian tidak lupa siapa yang harus saudara doakan. You learn how to enter into the presence of God. Saudara belajar bagaimana untuk memasuki kehadiran Tuhan. Prayer is simply a conversation between 2 people who love each other. Nah, doa secara sederhana adalah sebuah percakapan antara 2 pribadi yang saling mengasihi. When you study the teaching by Jesus in Matthew 6 on prayer, Ketika saudara mempelajari pengajaran Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 tentang doa, we usually start at verse 10, Our Father who art in heaven. kita biasanya memulai dengan ayat yang ke-10 tentang bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa Bapa kami yang di surga. But Jesus starts in a different place. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus mengawali dengan hal yang berbeda. Turn in your Bibles to Matthew chapter 6. Silakan saudara membuka Alkitab saudara di dalam Matius pasal yang ke-6. And I'm going to ask Isaac in Matthew chapter 6 to begin reading, I believe it's verse 5, where Jesus tells us how to enter
into prayer. Ya, Read verse 5 through 8. di ayat yang kelima sampai yang ke-8 kita melihat bagaimana Yesus memulai pengajarannya tentang doa dengan mengajarkan bagaimana kita bisa masuk ke dalam saat berdoa. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Now, we don't have time to teach on this whole passage. Nah, saudara, kita tidak punya waktu untuk mengajarkan secara penuh, ya, secara lengkap dari nas ini. But just notice some things that Jesus highlights about how to enter into his presence. Tetapi perhatikan beberapa hal yang kemudian ditekankan oleh Yesus ketika kita bicara mengenai masuk dalam saat berdoa. He says in verse 5 that we're to come into his presence sincerely. Nah, di ayat yang kelima Yesus berkata, kita harus masuk ke dalam saat berdoa dengan tulus. We don't come in to impress other people. Ingat, kita masuk ke dalam saat berdoa bukan untuk membuat orang terkesan akan kita. Our desire is not to teach everybody what a great prayer we are. Keinginan kita bukanlah supaya kemudian kita bisa mempertontonkan kepada orang lain betapa hebatnya kita. God wants us just to come to him. Allah menghendaki kita hanya untuk datang kepada Dia. And secondly, he says in verse 6 Yang kedua, Yesus berkata di ayat yang ke-6. that we come in seclusion. Yang ke-6 di sana Yesus berkata kalau kita mau berdoa kita harus masuk ke tempat yang tersembunyi. When I pray, I have a mental picture in my mind. Nah, ketika saya berdoa, saya memiliki sebuah gambaran mental dalam pikiran saya. See this with me for just a moment. Tolong saudara membayangkannya bersama saya. Sebentar saja. Imagine a door. Saudara bisa bayangkan sebuah pintu. And we enter that door into a foyer of a great throne room. Kemudian saudara membuka pintu itu dan kemudian masuk ke dalam satu ruangan kecil. We turn around and we shut the door. Kemudian saudara menutup pintu tersebut. We shut the door on everyone outside. Dan kemudian saudara menutup pintu itu dari siapapun yang akan memasukinya. We shut the door on yesterday. Kita menutup pintu itu dari apa yang terjadi hari kemarin. We even shut the door on tomorrow. Kita menutup pintu itu dari apapun yang akan terjadi hari esok. And we turn and step into the throne room. Dan kemudian kita berbalik, kemudian mendekati ke ruangan ibadah And itu. Jesus said we are to pray to our Father. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, di dalam ruangan itu kita harus berdoa kepada Bapa kita di surga. A missionary, Rosalind Rinker, said this. Seorang misionaris bernama Rosalind Rinkers berkata begini. Is to put God at the center of our attention and forget everything else. Dalam saat berdoa kita harus menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan doa kita dan melupakan hal lainnya. Now we can come into the presence of God at any time. Nah, saudara, kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah kapanpun. Turn to Romans chapter 5. Coba saudara buka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-5. Romans is a beautiful book. Kitab Roma adalah kitab yang luar biasa indah. Paul logically and fully explains the gospel. Secara logis, Paulus di sini menjelaskan tentang Injil. That we are all sinful and guilty before God. Yaitu bahwa kita semua
berdosa dan kita bersalah di hadapan Allah, that Christ came and took our sins upon himself, bahwa kemudian Kristus datang dan kemudian menanggung dosa kita atasnya, that we cannot enter by our own good works, bahwa kita tidak bisa masuk ke hadirat Allah dengan perbuatan baik kita, that we only enter in through faith. bahwa kita hanya bisa masuk ke hadirat Allah itu melalui iman. And then he says this in chapter 5, verse 1 and 2. Dan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2 demikian yang dikatakan oleh Paulus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Now just think about this. I don't know how your translation reads, but here's the idea of this verse. Nah, ini adalah gagasan dari nats ini. Paul says, therefore, Dikatakan di ayat pertama, sebab itu. having been justified by faith, Ketika kita sudah dibenarkan karena iman, now we have peace facing God. maka sekarang kita memiliki damai sejahtera untuk menghadap kepada Allah. We once were sinful. Kita adalah dulu orang yang sangat membenci Allah. We once were under his judgment. Sebelumnya kita adalah orang-orang yang berada di bawah penghakimannya. We once were his enemy. Kita dulu adalah orang-orang yang menjadi musuhnya. But now Christ has provided a way for us to enter into the throne room of Tetapi ayat 2 God. berkata bahwa Kristus telah menyediakan bagi kita sebuah jalan masuk kepada kasih karunia itu. And he says in verse 2, Dan di ayat kedua, we have been given an introduction through Jesus Christ. dikatakan di sana bahwa kita telah diberikan jalan masuk melalui Yesus Kristus. Jesus says, Father, here's Bill, here's Iksan. Yesus berkata, Bapa, ini Bill, ini Iksan. They have been cleansed by my blood. Mereka telah disucikan, dibersihkan dengan darahku. They're now clothed in my righteousness. Mereka sekarang mengenakan pakaian kebenaranku. They have believed and trusted in me. Mereka telah percaya kepadaku. So he gives us an introduction Jadi Yesus telah memberikan kepada kita sebuah jalan masuk by faith oleh iman into this grace in which we now stand. kepada kasih karunia yang di dalamnya kita berdiri. Hallelujah. Haleluya. What a privilege. Sebuah luar biasa, What an honor istimewa. that we can come into the presence, into the throne room of God. Sebuah kehormatan bagi kita untuk masuk dan berdiri di hadapan tahta And kasih we don't karunia come Allah. by our own merit. Dan kita masuk ke dalamnya bukan karena perbuatan baik kita. We don't come because we've been real spiritual someday. Kita bukan masuk karena kita adalah orang-orang yang rohani. We come because of Christ. Kita bisa masuk hanya karena Kristus. So all day long, Jadi sepanjang hari we open the door, kita membuka pintu itu, enter into the throne room, masuk ke dalam ruang ibadah itu, shut the door behind us, menutup pintu di belakang kita, and look at our dan Father. kemudian kita melihat Bapa kita. And we talk to Him. Dan kita berdoa kepadanya. It's as if the Father, Son, and Spirit have been having a conversation, Itu sama seperti misalkan kita sedang menyaksikan bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus sedang memiliki sebuah percakapan. and the Father said, let's invite Bill Dan in. kemudian sang Bapa berkata, mari kita undang Bill masuk ke dalam percakapan Let's kita. invite Iksan into the Mari conversation. mari kita mengundang Iksan untuk masuk ke dalam percakapan kita. And He loves us. Dan dia mengasihi kita. And He wants to talk to us. Dan dia mau untuk berbicara kepada And kita. He wants to direct us. Dan dia mau untuk menuntun kita. And He wants to use us to bring His kingdom, that it would come and His will would be done on earth as it Dan is dia in mau heaven. memakai kita untuk kemudian membawa kerajaannya datang ke dalam dunia ini untuk mewujudkan kehendaknya terjadi di dunia ini. Listen, my dear pastor friend, Saudara-saudaraku, para pendeta yang terkasih, this is prayer. ini adalah doa. This is not a duty. Ini bukan sebuah tugas, It's a delight. ini adalah sebuah kegemaran, It's kesukaan. not something hard. Ini bukan sesuatu yang sukar, It's us having a conversation
with someone who loves us. Doa adalah bagaimana kita memiliki sebuah percakapan dengan satu pribadi yang mengasihi kita. And he wants us to talk with him about everything all Dan day long. Allah kita menginginkan untuk kita bercakap-cakap dengan dia tentang apapun juga sepanjang hari. I want to make a staggering statement, but it's true. Saya ingin membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan, tetapi ini benar. Many pastors I know rarely pray. Ada banyak pendeta yang saya tahu jarang berdoa. They haven't learned how to pray. Mereka sudah belajar tentang bagaimana berdoa. They haven't been discipled by someone who was a praying man. Mereka sudah dimuridkan oleh orang-orang yang suka berdoa. Maybe they have not grown up in a praying church. Mereka mungkin sudah bertumbuh dalam sebuah gereja yang suka berdoa. But if we want a present-centered church, Tetapi kalau kemudian kita merindukan sebuah gereja yang berpusatkan pada hadirat Tuhan, we must learn how to enter in. kita harus belajar bagaimana kita memasuki. We must Ruangan live doa itu. in the atmosphere of the Lord's presence. Kita harus kemudian hidup di dalam atmosfer di mana ada hadirat Allah. And talk to him about everything. Dan berbicara kepada dia tentang apapun juga. So if I want to pray without ceasing, Jadi kalau saya mau tetap berdoa, I must first do that personally. saya pertama-tama harus melakukannya secara pribadi. Secondly, I Yang must kedua, develop a team that prays. saya harus membangun sebuah tim yang berdoa. I must take my staff if I have them, or my leaders in my church. Saya harus mengundang staf saya, para pemimpin gereja saya, The elders of our church. para tua-tua di gereja saya. And we must gather regularly for no other reason but to pray. Dan kami harus bersekutu bersama-sama secara reguler, secara rutin untuk berdoa bersama-sama. For me personally, Secara pribadi bagi saya, this has meant that every Tuesday morning for many years, ini berarti persekutuan doa setiap Selasa pagi selama bertahun-tahun. we gather our people, our leaders together to do nothing but pray. Kami mengumpulkan pemimpin gereja kami ya untuk kemudian berdoa tentang banyak hal. We take the Word of God, Kami mempelajari firman Tuhan. we read a passage of Scripture or perhaps several passages. Kami membaca beberapa nats di dalam Alkitab. We ask the Lord to show us what that means. Kami memohon Allah untuk menunjukkan kepada kami apa maksudnya. And then we pray those truths in. Dan kami kemudian mendoakan apa yang kami baca tadi. I want to teach our leaders how to have word-driven, spirit-led prayer. Saya ingin mengajar para pemimpin gereja saya bagaimana memiliki sebuah doa yang diarahkan oleh firman Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus. I pray about those prayer meetings. Nah, saya berdoa sebelumnya untuk pertemuan-pertemuan doa Because tersebut. as a pastor, I want our leaders to be thrilled with prayer. Mengapa? Karena sebagai pendeta saya merindukan pemimpin gereja saya adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk berdoa. To be experiencing God in prayer. Untuk mengalami Tuhan di dalam doa-doa And mereka. that will take us further into becoming a present-centered church. Nah, itu akan membuat kita lebih jauh menjadi gereja yang berpusatkan pada kehadiran Here's a Tuhan. third thing that I can do. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya katakan, Raise up intercessors. kita harus mengembangkan, ya, menumbuhkan para pendoa syafaat. One time years ago, Beberapa tahun yang lalu, I realized we didn't have enough intercessors. saya menyadari bahwa gereja saya tidak memiliki cukup banyak pendoa syafaat. And I asked the Lord, and He just prompted my heart, I want you to pray for 100 intercessors. Kemudian saya meminta Tuhan dan kemudian Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa untuk membangkitkan 100 pendoa syafaat. Immediately, I started to come up with a plan, Iksan. Dan dengan segera saya mulai mendapatkan
sebuah rencana. I'll have a sign-up sheet. Saya kemudian membuat sebuah kertas pendaftaran. I'll call it the pastor's prayer warriors. Saya kemudian meminta orang-orang untuk menjadi para pendoa-pendoa syafaat. And suddenly the Holy Spirit tapped me on the shoulder in prayer. Tapi kemudian seakan-akan Roh Kudus memukul pundak saya dan berkata, And he said, you didn't hear what I said. Roh Kudus berkata kepada saya, Bill, kamu tidak mendengarkan apa yang saya I katakan. want you to pray for 100 intercessors. Aku mau kamu berdoa memohon 100 pendoa syafaat. We had a number, maybe 20 or 30 Nah, intercessors. pada waktu itu gereja kami memiliki kurang lebih 20-30 pendoa syafaat. We needed 60 more. Artinya bahwa kami membutuhkan kurang lebih 60 lagi. So I just began to pray, Lord, send us intercessors. Jadi pada waktu itu saya segera mulai untuk memohon kepada Tuhan, kirimkan pendoa-pendoa syafaat. The next year, our men were in a spiritual retreat for 2 days. Nah, tahun berikutnya para pria di gereja kami ada dalam sebuah retreat untuk kemudian berdoa. God broke into one of our meetings. Dan kemudian Tuhan berkarya di tengah-tengah salah satu ibadah kami. A man stood up and asked the men to pray for his addiction to pornography. Seorang pria kemudian berdiri dan kemudian dia meminta kaum pria lainnya untuk berdoa kepada dia karena dia mengalami ketagihan pornografi, kecanduan pornografi. 60 men gathered around this man and began to pray. Dan kemudian tiba-tiba 60 pria lainnya berdiri mengelilingi si pria ini kemudian berdoa untuk dia. While we were gathered in prayer, another man said, I need prayer. Ketika kami mulai berdoa, seorang pria berkata, saya membutuhkan doa. And this continued for 3 hours. Dan kemudian hal yang serupa itu terjadi selama kurang lebih 3 jam. At the close of that time, one man said, we can't stop this when we go home. Nah, ketika kami mau mengakhiri acara tersebut, salah seorang pria berkata, kita nggak bisa terus-menerus melakukannya, kita harus pulang. We need to pray. Kemudian dia berkata, tapi kita harus berdoa. Somebody said, maybe we can meet early in the morning. Kemudian seorang pria lainnya berkata, mungkin kita bisa melanjutkannya besok pagi, kita berdoa bersama-sama. I said, maybe we can meet at 6:30 in the morning. Kemudian saya berkata, mungkin kita bisa ketemu setiap pagi jam 6. That next week, those 60 men met for prayer. Dan kemudian hari berikutnya, pagi berikutnya, ke-60 orang itu datang untuk berdoa Joining bersama-sama. the other 30 or 40 people who were praying in other groups. Mereka berdoa bergabung bersama-sama dengan 20 atau 30 orang yang sudah biasa berdoa sebelum. Suddenly, we had this group of warriors who were beginning to intercede for the church. Jadi secara tiba-tiba kami mendapatkan pria-pria ini yang kemudian menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi gereja kami. Now, God may do it differently in your church. Nah, saudara, mungkin Tuhan akan melakukan hal yang berbeda untuk gereja saudara. But Jesus said for us to pray that He would Tetapi raise up laborers. Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdoa supaya kemudian Allah mengirimkan pekerja-pekerja bagi tuayan. So pray that God would raise up intercessors for His work. Jadi berdoalah supaya kemudian Tuhan membangkitkan pendoa-pendoa syafaat bagi karyanya. And then number 4, Kemudian yang nomor 4, begin to develop rhythms of prayer in your church. kita harus mulai mengembangkan sebuah ritme berdoa di dalam gereja kita. A great revival happened in Scotland in the 1700s. Nah, pada tahun 1700-an ada sebuah kegerakan rohani besar terjadi di Skotlandia. A pastor of a small church Seorang pendeta di sebuah gereja kecil, brought his people to the annual meeting of their denomination. dia membawa umatnya untuk menghadiri sebuah pertemuan tahunan dari denominasinya. They would meet every day and spend a day confessing their sins, a day taking the Lord's Supper,
and 2 days in preaching. Ya, mereka melakukan pertemuan itu sebagai berikut. Pertama, mereka masuk dalam saat berdoa. Kemudian hari kedua mereka akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Dan kemudian hari ketiga dan keempat mereka sama-sama mendengarkan khotbah. 1,500 people were at that conference in a big open field. Nah, pada waktu itu ada sekitar 1.500 orang yang berkumpul bersama-sama di sebuah lapangan yang sangat besar. God strongly moved in that meeting. Nah, pada waktu itu Allah bekerja dengan sangat dahsyat di antara mereka semua yang hadir dalam pertemuan And the tersebut. people said to their pastors, "Would you form us into praying groups?" Dan kemudian orang-orang Kristen itu kemudian berkata, Pak Pendeta, tolong bagi kami ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdoa. They formed 90 groups in the churches. Dan kemudian di sana para pendeta membagi kelompok tersebut menjadi 90 kelompok. And they gave them this rhythm for prayer. Dan kemudian mereka memberikan sebuah ritme untuk berdoa. Pray with your group every week for revival. Berdoa dengan kelompok saudara setiap minggu untuk kebangunan rohani. Once a month, pray with your church for Kemudian revival and sekali awakening. sebulan berdoa bersama gereja saudara untuk kebangunan rohani. Once every 3 months, gather with 2 or 3 other churches and pray with united prayer. Kemudian sekali dalam 3 bulan berdoa bersama dengan gereja lainnya untuk memohon Tuhan mengadakan sebuah kebangunan rohani. And then once a year, let's come back together and pray and cry out to God. Dan sekali setahun mari kita kembali ke pertemuan ini untuk kita berdoa dan berseru kepada Allah. There were 90 prayer groups praying. Nah, jadi pada waktu itu ada 90 kelompok yang berdoa. 1,500 people had come to the annual meeting. Ada 1.500 orang yang datang ke pertemuan tahunan itu. I've stood on the field where this happened in Scotland. Dan saya mendapat kehormatan untuk pernah berdiri di lapangan luas di Skotlandia itu. The next year, 30,000 people showed up at their meeting. Dan tahun berikutnya, saudara, dari 1.500 bertumbuh menjadi 30,000 30,000. orang yang kemudian bertemu. A young man named George Whitfield preached, Seorang muda bernama George Whitfield berkhotbah. and 3,000 people were saved in one day. Dan 3.000 orang ya diselamatkan hari itu. And a great awakening happened in Great Britain and ultimately in the United States. Sebuah kebangunan rohani yang luar biasa terjadi di Inggris Raya dan kemudian bahkan meluas sampai ke How did Amerika. this happen? Bagaimana itu bisa terjadi? God was stirring the people up in desperation. Karena kemudian Allah menggerakkan orang-orang yang ada dalam keadaan putus asa. Some wise pastors gave them a simple rhythm for prayer. Iya. Kemudian bagaimana Allah memakai beberapa pendeta yang bijak untuk memberikan sebuah ritme bagi umatnya berdoa. And it led to a mighty movement of spiritual Yang awakening. kemudian memimpin kepada sebuah kegerakan yang dahsyat. And this leads us to one final thought about prayer. Dan ini kemudian membawa kita kepada satu pemikiran terakhir tentang bagaimana kita bisa berdoa dengan baik. We should pursue extraordinary prayer. Kita harus mengejar sebuah doa yang luar biasa. Jonathan Edwards was a man who was the primary figure in the First Great Awakening in America. Jonathan Edwards adalah tokoh utama yang kemudian menggerakkan sebuah kebangunan rohani besar di Amerika. He was a brilliant theologian, Dia adalah seorang teolog yang brilian. maybe the greatest theological mind we've ever produced in America. Mungkin beliau adalah salah satu tokoh teolog terbesar yang pernah kami miliki di Amerika. But he'd been through this extensive season of revival and spiritual awakening. Tetapi beliau juga adalah tokoh yang telah menempuh sebuah masa di mana terjadi kegerakan kebangunan rohani yang luar biasa di Amerika. So he understood both what the Bible teaches and the fire of God. Jadi Jonathan Edwards memahami betul baik firman Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan dan juga api dari Tuhan. When the
revival across America began to decrease, Tetapi kemudian ketika kebangunan rohani di Amerika mulai mereda, he produced a small booklet to try to convince people of how to pursue God in revival. Jonathan Edward kemudian menulis sebuah buku kecil untuk kemudian menolong orang-orang memahami tentang bagaimana kegerakan itu bisa terjadi. Now, I'm going to test Iksan's translation skill because the title is very long. Dan saya akan menguji kemampuan Iksan dalam menerjemahkan karena judul buku kecil itu sangatlah panjang. Here's the title. Ini adalah judulnya. A humble attempt Sebuah upaya rendah hati to promote explicit agreement untuk mempromosikan persetujuan eksplisit and visible union among God's people dan kesatuan yang terlihat di antara umat Allah in extraordinary prayer di dalam doa yang luar biasa for the revival of religion untuk kebangunan agama and the advancement of Christ's kingdom on earth. dan kemajuan kerajaan Kristus di bumi. One man said, if you read the title, you've read the whole book. Salah satu orang berkata, kalau saudara membaca judul buku itu, saudara sesungguhnya sudah membaca seluruh buku itu. But listen to what Edwards was saying to us. Tetapi mari kita dengarkan bersama-sama apa yang Jonathan Edward katakan kepada kita. I'm humbly trying to convince you of something. Saya dengan rendah hati mencoba untuk meyakinkan saudara tentang sesuatu hal. That if we want revival and awakening in God's presence, Kalau kemudian kita menginginkan sebuah kebangunan rohani, sebuah kebangkitan rohani terjadi di tempat kita, some things must happen. maka sesuatu harus terjadi. We must come to agreement about what the real problem is. Kita harus datang kepada sebuah persetujuan tentang apakah kebangunan rohani itu. The problem is not politics Jadi masalahnya itu bukan politik or entertainment atau pertunjukan or merely the godlessness of lost people. atau keberdosaan orang-orang yang tersesat. The problem is that we have forsaken God. Tetapi persoalan utamanya adalah bahwa kita semua telah meninggalkan Allah. And with that understanding, Dan dengan pengertian itu, we must come into visible union as a church kita sebagai gereja harus sampai kepada sebuah kesatuan bersama in extraordinary prayer. di dalam doa yang luar biasa. A new program is not the answer, Jadi program yang baru itu bukanlah jawabannya, but crying out to God in extraordinary prayer will lead to revival. tetapi bersama-sama berseru kepada Allah di dalam doa yang luar biasa akan memimpin kita kepada kebangunan rohani. So here's the question. Jadi ini pertanyaannya. What is extraordinary prayer? Apakah doa yang luar biasa itu? It's what the churches in America need, Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja-gereja di Amerika. and it's what the churches in Dan Indonesia saya need. percaya itu jugalah yang dibutuhkan oleh gereja-gereja di Indonesia. It's what I need and you need. Itu adalah sesuatu yang saya perlukan dan yang saudara butuhkan. Extraordinary prayer, first of all, is more prayer. Doa yang luar biasa pertama-tama adalah lebih banyak berdoa. The prayer that you and I are doing now is ordinary to us. Jadi doa-doa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya adalah tugas-tugas yang biasa. If we want revival, Edward was saying, we must pray more. Kalau kemudian kita menginginkan kebangunan rohani seperti kata Jonathan Edward, kita harus berdoa dengan lebih banyak lagi. We ought to make it our prayer for this year. Lord, I want to pray more. Jadi kita harus bertekad pada tahun ini, Tuhan tolong saya untuk berdoa lebih banyak lagi. And I want to lead our church to pray more. Dan saya ingin memimpin jemaat saya untuk berdoa lebih banyak lagi. Secondly, it's foundational prayer. Yang kedua, doa yang luar biasa adalah doa yang mendasar. As we talked about a moment ago, Seperti yang tadi sudah kita katakan bersama, it's moving prayer from the side room to the foundation. kita harus kemudian menempatkan doa sebagai hal yang utama, bukan hal yang sampingan. It's making prayer the center of what we do as a church. Kita harus menjadikan doa sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam gereja. Because everything flows from Him. Karena segala sesuatu mengalir dari Dia. And we must talk to Him. Jadi kita harus
berdoa, berkata-kata kepada dia. and we must listen to him. Kita harus mendengarkan dia. Is prayer foundational in your life and in the church? Nah, sekarang apakah doa adalah mendasar bagi kehidupan saudara dan juga gereja saudara? We cannot expect a fresh movement of God's Spirit if it is not. Kita tidak bisa mengharapkan kegerakan Allah yang segar untuk kita sekalian kalau kemudian tidak ada doa yang mendasar. Thirdly, Yang ketiga, extraordinary prayer is united prayer. doa yang luar biasa adalah doa yang bersatu. I have 8 children. Saya punya 8 anak. When they were young, one of them might come to me and say, "Dad, I want some ice cream." Ya, ketika mereka masih kecil, ada salah satu anak kami yang kemudian berkata, "Bapak, saya mau es krim." I could easily ignore that. Saya bisa saja dengan mudah mengabaikannya. But when all 8 of my children got on my lap, Tetapi kalau misalkan ke-8 anak saya itu duduk di pangkuan saya, and said, "We want ice cream," kemudian mereka berteriak, "Kami mau es krim." guess what we did? Kira-kira apa yang akan kami lakukan? We got ice cream. Kami pasti memberikan mereka es krim. And what they didn't realize Nah, hal yang tidak mereka sadari is that I wanted ice cream too. adalah bahwa saya sesungguhnya menginginkan es krim juga. When God's people unite Ketika umat Allah bersatu with a humble, fervent cry, dengan doa yang penuh dengan kerendahan hati dan tekun, God is irresistibly moved by our prayer for Him. maka tidak dapat terelakkan lagi bahwa Allah akan tergerak hatinya untuk menjawab doa kita. And here's what's important for us to know. Dan ini adalah sesuatu hal yang penting untuk kita ketahui. He wants to bring revival more than we do. Allah menginginkan untuk mengadakan kegerakan rohani lebih daripada kita menginginkannya. When we come to agreement about the problem, Nah, kalau kemudian kita sampai kepada sebuah kesepakatan bersama tentang persoalan kita, and all of our pastors and all of our churches agree together, dan kalau semua pendeta kita, semua gereja kita sepakat tentang persoalan itu, and in visible times of united prayer, we cry out to God. dan kemudian dengan sebuah waktu yang dapat dilihat bersama-sama, disepakati bersama-sama, kita berseru kepada Allah dalam doa, God will hear and answer that prayer. saya percaya Allah pasti mendengar dan akan menjawab doa-doa tersebut. He has made many promises about this in Scripture. Allah telah memberikan kepada kita banyak janji di dalam Alkitab But untuk here's menjawab doa kita. one final thing about extraordinary Dan prayer. ini adalah satu hal terakhir yang saya ingin katakan tentang doa yang luar biasa. It must be desperate prayer. Doa yang luar biasa itu haruslah menjadi doa yang lahir dari keputusasaan. When Jesus wrote to the 7 churches in the book of Revelation, Ketika Yesus menuliskan surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, most of them had fallen asleep. sebagian besar dari mereka adalah jemaat yang sedang tertidur. The Ephesus church was doctrinally sound, but they didn't love Jesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang memiliki doktrin yang sehat, tapi mereka sudah kehilangan cinta kasih mereka kepada Yesus. The church in Laodicea didn't think they needed anything. Jemaat di Laodikia, mereka berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan apapun juga. Neither of these churches were desperate for God. Tetapi semua gereja itu sama sekali tidak memiliki keputusasaan untuk membutuhkan Allah. But God always hears a desperate cry of His children. Tetapi kita tahu bahwa Allah senantiasa mendengar seruan keputusasaan dari umatnya. Let me give you an illustration. Saya akan berikan pada saudara sebuah ilustrasi. I have 4 daughters. Saya punya 4 putri, You may have a daughter. dan mungkin saudara juga memiliki putri. Let's say that one of your daughters went on a trip somewhere, Nah, bayangkan kalau misalkan salah satu dari putri Anda pergi ke sebuah tempat, you might pray for your daughter and say, "Lord, bless my daughter." dan mungkin saudara akan berdoa untuk putri saudara, Tuhan tolong berkati perjalanan putri saya. Help her to have a good trip. Tolong supaya kemudian putri saya bisa menikmati perjalanannya. Keep her safe. Tolong supaya kemudian dia selamat. It's a nice, good prayer. Nah, saudara, itu adalah doa yang baik.
But let's say that your daughter was abducted by terrorists. Tetapi coba bayangkan kalau kemudian putri saudara diculik oleh kelompok teroris. You could not find her. Saudara tidak bisa menemukannya dimanapun juga. The police could not locate her. Polisi tidak bisa menemukan lokasinya. But you heard that she was being abused day after day after day. Tetapi saudara tahu bahwa kemudian putri saudara itu dianiaya setiap hari oleh kelompok tersebut. And then I ask you, would you stand up and pray for your Dan daughter? kemudian saya datang kepada saudara dan berkata, bisakah kamu berdoa untuk putri saudara? How would you pray? Nah, kira-kira saudara akan berdoa seperti apa? You would cry out. Saya pastikan saudara akan berseru kepada It Allah. would be a desperate prayer. Itu akan menjadi sebuah doa yang lahir dari sebuah keputusasaan. Sometimes in the Bible, it talks about people praying, Nah, saudara, kadang-kadang di dalam Alkitab kita melihat bagaimana orang-orang berdoa. but other times they are crying out. Tetapi dalam kesempatan lainnya kita juga melihat bagaimana mereka berseru-seru kepada Allah. A cry means we're desperate. Nah, kata berseru itu sesungguhnya berarti mereka sedang berputus asa. Are you desperate for God's presence? Apakah saudara merindukan dengan sungguh-sungguh supaya kemudian Allah hadir? Are you desperate for a revival across Indonesia? Apakah kemudian saudara sungguh-sungguh merindukan ada sebuah kebangkitan rohani di Indonesia? Are you desperate for spiritual awakening in your nation? Apakah saudara sungguh-sungguh merindukan adanya sebuah kebangunan rohani di negara kita? Awakening that would speed up or accelerate the work of God for His kingdom. Sebuah kebangunan rohani yang akan mempercepat karya Allah untuk memperluas kerajaannya. This is extraordinary prayer. Nah, ini yang kemudian saya maksud dengan doa yang luar biasa. I've studied spiritual awakenings and revival all my life. Saya sudah mempelajari tentang kebangunan rohani dan juga kebangkitan kekristenan sepanjang hidup saya. And I noticed this truth Dan saya kemudian memperhatikan satu kebenaran ini, that when the church gets asleep, falls asleep, yaitu bahwa ketika gereja mulai tertidur and the world gets more evil, dan kemudian dunia semakin menjadi jahat, God begins to bring true Christians to desperation. Allah kemudian mulai memimpin orang-orang Kristen sejati ke dalam sebuah keputusasaan. They begin to pray desperately. Mereka kemudian mulai berdoa, berseru kepada Allah dalam keputusasaan. They begin to form prayer groups. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok doa. Come pray with me. Let's cry out to God. Mari datang bersama-sama, bergabung sama saya untuk berdoa, berseru kepada Allah. Churches began to realize they can't do it alone. Gereja-gereja kemudian menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan semuanya sendirian. They say to the other churches in their city, let's cry out to God. Mereka berkata kepada gereja-gereja lainnya di satu kota yang sama, mari kita berseru bersama-sama kepada Allah. And when they begin to cry out in desperation, Dan ketika mereka mulai berdoa, berseru kepada Allah dalam keputusasaan, and there is visible union dan kemudian ada sebuah kesatuan yang dapat dilihat dengan jelas, and humble repentance, ada pertobatan penuh dengan kerendahan hati, God opens the heavens Allah kemudian membuka tingkap-tingkap langit. and He comes down. Dan kemudian dia turun. And this is what extraordinary prayer is. Dan inilah yang dimaksud dengan doa yang luar biasa itu. Are you praying like that? Nah, sekarang apakah saudara sedang berdoa secara demikian? Is your church desperate for God? Apakah gereja saudara sungguh-sungguh berputus asa merindukan Tuhan? Like a deer who pants for water. Sama seperti rusa yang merindukan air. So we cry out for you, O God. Sehingga kemudian kita berseru untuk meminta kepada Tuhan. Unless you manifest yourself, we're in trouble. Kalau engkau tidak menyatakan dirimu Tuhan, kami akan ada dalam sebuah persoalan besar. We don't have what we need. Kami tidak mendapatkan apa yang kami butuhkan. We don't have what will glorify you. Kami tidak mendapatkan apa yang mungkin membuat kami bisa memuliakanmu. We don't have what will advance your kingdom Kami tidak memiliki apa yang bisa memperluas kerajaanmu. unless you come in power. Kecuali kalau engkau datang kepada kami di dalam kuasamu. And so this is what we're praying for. Jadi inilah yang perlu kita doakan And bersama-sama. I'm going to ask us to close with this moment. Dan saya akan saat ini mengajak saudara untuk menutup sesi kita dengan hal ini.
I'm going to ask all of you to stand right now. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Would you stand? Silakan berdiri. And for the next few minutes, I want to ask around your tables and chairs for you to join together and all together out loud cry out to God. Nah, untuk beberapa menit ke depan, saya meminta saudara untuk bergabung di bangku saudara dengan beberapa teman lainnya, kemudian mulai berdoa, berseru meminta kepada Allah. Confess our sins before God. Mengaku dosa-dosa saudara kepada Tuhan. Pray for His cleansing in our churches. Meminta Dia untuk menyucikan gereja-gereja kita. Pray for the name of every church in your city that you can think of. Kemudian sebutkan nama-nama gereja yang saudara ingat di dalam doa saudara di kota saudara. And cry out to God that He would send a great nationwide revival. Dan berserulah kepada Allah supaya kemudian Allah mengirimkan sebuah kebangunan rohani secara nasional. And that it would begin in you. Yang semuanya diawali oleh di dalam saudara. Right now, without another word, jadi sekarang saat ini juga, let's begin to pray. Mari kita mulai berdoa. Let's cry out with fervency as much as we can. Mari kita berdoa, berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh. That God would send an awakening. Bahwa Allah akan mengirimkan sebuah kebangunan rohani. Because everything flows from the presence of the Lord. Karena segala sesuatu mengalir dari hadirat Tuhan. Let's begin to pray. Mari kita mulai berdoa.